calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Perkenalkan, saya Rika Apriani. Saya Astati. Saya Lunggu Solihah. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian Sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Iya boleh Bu. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching tersebut dan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu saya akan melihat alur percakapan Ibu dan coach Ibu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan alur kita dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga yaitu bagaimana respon atau jawaban coach atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Apakah pertanyaan tersebut bisa menggali secara detail tentang coach. Dan yang terakhir, apakah percakapan sudah sesuai dengan prinsip coach yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Selain rubrik penilaian, ada juga sedikit yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Boleh? Ya boleh Bu. Pertanyaan pertama saya adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi di coaching. Yang pertama yaitu kehadiran Ibu. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi di coaching ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi ini manakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi yang ingin Ibu capai, kira-kira apa indikator tercapaiannya Bu? Saya ingin coaching dapat menemukan sendiri solusi atas masalah dan situasi yang dihadapinya, dan juga coaching dapat memaksimalkan potensi diri. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coach. Nanti setelah coach selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Bu, baik. Baik, silakan Ibu. Terima kasih. Bu Ika, Waalaikumsalam Bu Astati. Apa kabar Bu Astati hari ini? alhamdulillah sehat Ibu. Apa kesibukan sekarang ini Bu Astati? Biasa Ibu urusan sekolah, kemudian urusan tugas-tugas guru penggerak, juga dengan urusan rumah tangga Ibu. Oh iya, apa Bu Astati? Apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang atau seri kita hari ini? Ini Bu, saya berharap bincang-bincang atau seri-seri kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya di sekolah Ibu. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan dari siswa Ibu? Ini Bu, karena anak-anak sekolah itu lagi bincang-bincangnya dalam menggunakan media sosial. Jadi ada salah satu siswa saya ini mengupload foto yang tidak pantas, foto yang tidak sebenarnya itu di media sosial, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi teman-teman di sekolah dan begitu juga dengan yang bersangkutan. Oh, jadi permasalahannya salah satu siswa Ibu Astati memang tidak pantas di media sosial ya. Iya, iya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tersebut memang betul-betul tak pantas di media sosial? Jadi menurut pengamatan saya kemungkinan itu yang pertama itu siswa tersebut ingin viral, ingin dikenal orang gitu Rika. Namun kontennya itu yang kurang tepat gitu. Seharusnya kalau kita ingin terkenal, ingin viral, seharusnya kan konten-konten yang sifatnya positif. Itu yang pertama. Yang kedua itu Bu Rika, kemungkinan itu karena kurangnya perhatian orang tua ya Bu, ya. Karena orang tua di sini kan sibuk bekerja tanpa mengontrol dan tanpa memperhatikan anak dalam penggunaan HP ini. Selain yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak penyebab lainnya? Mungkin ada lagi Bu Rika, karena pengaruh teman. Jadi selain tadi karena viral, perhatian orang tua yang kurang, mungkin ada pengaruh teman di sini. Dia pengen kembali
siswanya seperti ini, dia juga pengen gitu, padahal itu kan siswanya tidak bagus. Nah, jadi sekarang ini apa harapan Ibu Astati terhadap ini? Saya pengen murid saya itu Ibu Ika menyadari kesalahannya ya Bu Ika, kemudian tidak mengulangnya kembali, serta dia lebih selektif gitu dalam penggunaan media sosial terutama. Jadi sekarang ini apa harapan Ibu Astati terhadap ini? Saya pengen murid itu jangan mudah. Jadi Bu Astati berharap siswa Ibu tersebut menyadari kesalahannya, tidak melakukannya kembali, dan tentunya lebih selektif dan bijak dalam penggunaan media sosial. Seandainya nih Bu Astati memberikan penilaian terhadap perilaku siswa tersebut dalam penggunaan media sosial, nilainya 1 sampai 10, berapa kira-kira nilai perilaku siswa tersebut? Kalau menurut saya Ibu Ika masih di sekitaran 5. Oh, nilai 5 ya Bu. Iya. Terus untuk kedepannya Ibu berharap nilai perilaku siswa tersebut dalam penggunaan sosial berapa? Saya pengennya 6 atau 7. Nah, itu dia sudah luar biasa Bu Ika ya. Dari nilai 5 menjadi 7 atau 8 kan lumayan banyak Bu Astati. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar perilaku siswa dalam penggunaan media sosial menjadi nilai 7 atau 8? Saya ini Bu Ika berencana, tidak ada rencana, cuma itu aja penguatan dari kita. Yang pertama itu saya akan memanggil siswa tersebut secara individu Bu Ika, kemudian menerapkan ilmu yang kita pelajari di program pembelajaran Bu Ika itu segitiga restitusi. Jadi saya akan memanggil siswa tersebut, kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi. Apa yang sudah menjadi rencana Ibu Astati selama ini? Saya berencana itu Bu, selain memanggil siswa tersebut, yang kedua itu saya akan memanggil atau berkolaborasi dengan orang tua itu. Jadi bekerjasama orang tua untuk mengontrol dan mengawasi siswa dalam penggunaan HP. Selain itu juga Ibu mungkin saya akan melaksanakan Ibu bimbingan kelompok ya, dalam artian di sini untuk mencegah supaya siswa-siswa lain itu tidak melakukan hal yang serupa atau sama gitu. Ide bagus ini Bu Astati. Oh ya, kira-kira selain segitiga restitusi dan kolaborasi dengan orang tua, ada nggak upaya lain yang dapat Ibu Astati lakukan untuk mencegah sekaligus untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut agar tidak terjadi pada siswa lain? Saya berencana Ibu Ika mengajak siswa-siswa ini untuk ikut serta dalam layanan bimbingan kelompok dengan tema cerdas dalam penggunaan media sosial Bu Ika. Dalam artian untuk mencegah siswa-siswa lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Mantap Bu Astati. Jadi Bu Astati dapat menumbuhkan kesadaran siswa tersebut tentang kesalahan, tidak mengulangi kembali, dan tentunya bisa dengan bijak dalam menggunakan media sosial. Dengan cara mungkin yang pertama itu akan memanggil siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu memanggil dan bekerjasama dengan orang tua. Lalu yang ketiga melaksanakan layanan bimbingan kelompok guna mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik bagi siswa tersebut maupun bagi siswa yang lain. Nah, dari kedua rencana tersebut, mana yang akan dilakukan terlebih dahulu? Jadi karena masalah ini masalah sensitif Bu Ika ya, jadi langkah yang pertama akan saya lakukan itu akan mengambil siswa tersebut Bu Ika, kemudian akan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian setelah itu baru berkolaborasi dengan orang tua dan dilanjutkan yang terakhir itu dengan pemberian layanan bimbingan kelompok. Nah, apakah Ibu Astati bisa melakukan kedua rencana tersebut? Insya Allah bisa Ibu Ika. Nah, kira-kira kapan Ibu Astati akan melakukan kedua rencana tersebut? Jadi karena ini masalah sensitif, jadi akan segera mungkin saya laksanakan Insya Allah dalam minggu ini. Kemudian untuk layanan konseling individu memantau panggilan siswa tersebut akan saya laksanakan besok. Oh iya Bu Astati, dari bincang-bincang kita hari ini apa yang Ibu Astati dapatkan? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ibu Ika. Dengan bincang-bincang dengan Ibu Ika hari ini, saya dapat memperkuat tentang solusi yang dapat saya lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa saya di sekolah. Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana Ibu Astati tersebut dapat mengatasi masalah atau problem murid Ibu di sekolah. Demikian sharing kita hari ini ya Bu. Mudah-mudahan di pertemuan kita minggu depan saya mendapat kabar baik tentang progres murid Ibu ke arah yang lebih baik dari yang Ibu katakan tadi, dari 5 menjadi nilai 7 atau mungkin bisa jadi 8. Terima kasih Bu Ika ya atas sharing-sharingnya hari ini, atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu Bu Ika ya. Ya, sama-sama Ibu Astati.
Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching Ibu bersama coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rika terkait pelaksanaan coaching yang tadi Ibu lakukan. Boleh, Bu? Ya, silakan Bu. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Baik Bu, saat coaching tadi saya sudah melakukan pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Saya berusaha hadir sepenuhnya untuk coaching, sehingga coaching merasa nyaman untuk bercerita. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif. Saya mendengar dengan seksama dan mencatat kata-kata kunci yang disampaikan coaching. Yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Baik Ibu, Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching dengan alur cerita dan sesuai juga dengan catatan observasi saya. Antara lainnya yang pertama, tadi Ibu sudah membuat suasana menjadi nyaman. Yang kedua, Ibu juga hadir sepenuhnya untuk coaching. Yang ketiga, Ibu juga sudah mendengarkan coaching dengan sungguh-sungguh dan mencatat kata-kata kunci. Yang keempat, juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching dan sesuai juga dengan alur cerita. Ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, saya ingin lebih mendalami alur cerita lagi, sehingga saat melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya mampu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, lalu berbobot, dan mampu menggali potensi coaching dalam penyelesaian permasalahan. Luar biasa sekali. Apa yang Ibu berikan untuk proses coaching kita hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan bisa menjadi coach yang hebat yang mampu memaksimalkan potensi coachingnya. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan juga atas kesempatannya bagi saya melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih banyak dengan observasi yang dilakukan dan percakapan kita pada sesi peradaban